Loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Amin Hamidi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran dari kelas 10 SMA di bagian bab ketiga, yaitu tentang musik tradisional. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, 2, 1, go. Sebelum menonton ini, sediakan paket yang lebih banyak atau cari voucher wifi atau cari wifi gratis. Sip. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, di sini akan saya sampaikan saya adalah seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di SMA Negeri 1 Bangun Purba. Dan untuk tahun ini saya hanya mengajar di kelas 12 saja. Untuk yang kelas 10 nanti akan saya bantu menjelaskan tentang pelajaran seni musik di bab ketiga ini. Oke, perlu digarisbawahi di sini saya hanya akan menjelaskan apa yang tertera di dalam buku paket yang ini, bukunya yang ini. Oke, saya akan menjelaskan apa yang tertera di dalam buku ini menurut sepengetahuan saya, sebatas kemampuan saya. Jika ada nanti yang tidak sanggup saya jelaskan di sini, maka akan kita cari tahu sama-sama, karena saya juga manusia, saya punya keterbatasan wawasan, kecuali saya seorang komputer atau saya lebih dari di atas Google, ya kan. Oke, kita mulai di bab ketiga pada halaman 59. Halaman 59, di sini ada musik tradisional. Apa tujuan kita mempelajari musik tradisional? Yang pertama, para generasi muda sekarang itu sangat minim sekali minatnya untuk mempelajari musik-musik tradisional yang berkembang di daerah setempat, karena terkalahkan dengan musik-musik yang modern atau musik-musik yang ada zaman sekarang. Itu yang paling utama. Dan yang lain-lainnya itu silahkan nanti cari tahu sendiri. Oke, kita lanjut. Sini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah, tetap kalau setiap kali saya mengajar memulai dengan pokok bahasan baru, itu harus memahami judulnya dulu. Judul itu harus sesuai dengan isi nanti. Judul. Nah, judul kita kali ini adalah musik tradisional. Apa itu musik? Yang pertama musik. Dan di buku juga di sini ada pengertian musik katanya. Oke, pengertian musik. Nanti Ananda semuanya atau anak-anak kami atau kawan-kawan yang ingin belajar tentang musik, silahkan pahami dulu musik itu apa. Ada yang mengatakan musik itu adalah organisasi bunyi dalam waktu. Boleh, silahkan, tidak masalah. Ada yang mengatakan musik itu ya sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Boleh, silahkan, tidak masalah. Nah, musik itu adalah kumpulan bunyi-bunyian yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan sesuatu karya seni yang indah. Begitu. Ya, karena memang musik ini bahasanya universal. Setiap orang bebas mengartikan musik seperti apa. Oke. Tuh, silahkan dipahami lagi. Itu untuk pengertian musik. Yang kedua, ada musik sebagai simbol. Kita tahu salah satu negara yang paling kaya budayanya di dunia adalah Indonesia. Indonesia beragam suku, beragam bahasa aja bisa sampai ribuan yang ada di Indonesia. Contohnya, karena kita berada di dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, kita lihat dari kita perbandingkan misalnya daerah Bangun Purba atau Tangun, kemudian daerah Menaming, kemudian daerah Surogading sana,
kemudian kita singgah sebelum sampai ke Pasir ada Tanjung Belit. Bahkan dengan ruang lingkup yang tidak begitu jauh dari daerah kita, sudah berapa budaya, tradisi yang kita ketemukan di situ. Bahasa saja bisa beda. Silahkan dibandingkan logat orang Tangun dengan orang Menaming, pasti beda. Logat orang Menaming pasti berbeda dengan logat orang Kaiti. Bahasa Melayu yang ada di Gunung Intan pasti beda dengan bahasa Melayu yang ada di Tanjung Belit, Pasir, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan dengan cara kita berbicara, orang sudah tahu kita menentukan, orang sudah bisa menentukan kita ini orang mana. Misalnya, orang berbicara misalnya, apa pengertian musik? Nah, dijawab, setahu aku musik itu ya kan, musik itu ya sejenis apalah ya kan, enak didengar itu bunyi-bunyinya gitu. Orang sudah pasti bisa beranggapan kalau yang menjawab pertanyaan tersebut adalah pasti orang Batak. Ya katanya logat orang Batak itu hampir sama dengan Makassar. Beda ya. Jadi begitu kayanya budaya di sini nih, ketika orang berbicara, jangankan menggunakan bahasa daerah, orang daerah berbicara menggunakan bahasa Indonesia akan terlihat dia orang mana. Makanya budaya itu sudah termasuk simbol dari daerah kita masing-masing. Oke. Kemudian kita pelajari simbol dalam musikalitas. Perhatikan di dalam buku, di situ tertulis ada simbol-simbol, ada tanda kunci seperti di kotak ini. Di kotak ini, yang di sini. Nah, ada di situ tuh yang melengkung, kemudian ada yang kedua, ada dua macam situ tuh. Nah, yang paling atas itu paling dominan dilihat oleh orang-orang. Nah, sebenarnya bisa saya jelaskan yang namanya misalnya di gitar di sini. Misalnya di gitar nih. Kemudian orang tahu ini A minor, D minor, G, C. C, A minor, D minor, ke G. Misalnya seperti itu tuh. Orang sudah tahu. Kalau kuburan band mengatakan ini adalah kunci. Nah, kita luruskan. Sebenarnya ada dua macam, ada kunci, ada akor. Nah, yang C, A minor, D minor, G, E minor, E mayor, F, B minor, dan sebagainya, itu disebut dengan akor. Ini yang akor sebenarnya, A minor, D minor. Nah, itu akor namanya. Akor itu adalah dua nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Itu akor. Nah, tanda kunci, kalau kunci dia cuma ada 3 macam. Kunci G, kunci C, dan kunci F. Seperti ini. Kemudian di sini juga dilihat ada simbol-simbol, ada P, kemudian ada huruf F. Itu sebenarnya maksudnya apa? Nah, simbol-simbol yang dibikin dalam buku ini di halaman 67, ada simbol F ada tabel kedua. Di situ tuh ada simbol F, ada simbol P, kemudian ada simbol dia garis seperti ini. Nah, simbol yang seperti itu, huruf P itu berfungsi untuk menandai simbol untuk dinamika. Dinamika itu adalah keras atau lembutnya bunyi. Gitu. Kalau dinamika itu seperti lagu ini. Kalau kita bermain dinamika kalau dia F itu tuh nanti F itu artinya forte. Kalau ada 2 F ada fortissimo. Kalau ada 3 F di situ F,
fortissimo. Selanjutnya seperti itu. Kalau ada satu P, dia akan dinamakan singkatan dari piano. Kemudian kalau 2 P pianissimo, 3 P pianosissimo. Lembut. Kemudian amat sangat lembut, kemudian amat sangat lembut. Nah, gitu. Jadi kalau orang menyanyi misalnya saya menggunakan dinamika yang forte. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Seperti itu. Kalau orang yang menggunakan dinamika yang lembut, makanya setiap orang bernyanyi itu tuh dinamika itu harus sangat diperhatikan. Misalnya itu yang tadi dengan menggunakan forte atau dengan nada-nada lepas. Sekarang kita menggunakan yang lembut atau yang halus. Menggunakan P, huruf P, piano. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Beda? Pasti beda. Nah, sebagai seorang penyanyi, banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi sekarang kita tidak membahas masalah kriteria seorang penyanyi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga tempo. Katanya ada tempo. Nah, nada atau melodi. Melodi itu adalah rangkaian nada yang disusun sedemikian rupa, ada tinggi rendah dan bergerak secara horizontal. Itu melodi. Nada atau suara yang teratur, itu maksudnya nada itu adalah suara yang teratur. Jadi melodi adalah nada yang disusun sedemikian rupa dan ada tinggi rendah, kemudian bergerak secara horizontal, mendatar. Itu. Kemudian di sini ada dinamika sudah saya jelaskan tadi. Ada tempo. Tempo itu adalah cepat atau lambat sebuah musik. Misalnya tadi, aku hanyalah manusia biasa. Ini penggunaan tempo andante dia. Sekitar 65 sampai 70 BPM, beat per menit. Satuan dari tempo itu disebut dengan BPM, beat per menit. Nah, kalau dinaikkan temponya sekitar 80 BPM. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Seperti itu. Itu tempo cepat atau lambatnya punya. Lanjut. Ingat, saya menjelaskan apa yang tertera di dalam buku saja. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan masukkan di kolom komentar ya. Oke. Selanjutnya kita masuk, mana satunya nih? Oh iya, simbol musik. Oke, nilai estetis. Nilai estetis. Estetis itu adalah indah. Nilai keindahan di dalam musik. Kalau kita berbicara tentang nilai keindahan di dalam musik, rasanya ini tidak akan pernah habis-habis untuk dibahas. Kenapa tidak habis? Ya, bayangkan saja ketika ada orang mengadakan suatu acara, kemudian segala bentuk yang unsur musik itu dihilangkan. Contoh, anak-anak kami atau adik Ananda semuanya pernah melaksanakan acara perpisahan di sekolah. Kalau anak-anak kami pernah melaksanakan acara perpisahan di sekolah, bayangkan saja itu semua yang ada unsur musiknya itu dibuang. Kalian menyanyi Indonesia Raya, dibuang musiknya. Kemudian ada tari persembahan atau tari apa pembukaan yang ada di awal itu dihapus. Bayangkan orang menari itu semacam krik 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 gitu. Kemudian orang menyanyi di atas panggung itu ada speaker, ada semacam perangkat musiknya di situ tuh, kemudian tidak hidup, tidak dihidupkan, hanya sebagai pajangan saja. Bayangkan orang menyanyi seperti itu, dan bahkan orang menyanyi itu sudah termasuk ke dalam golongan musik. Nah, betapa pentingnya musik dalam kehidupan orang itu.
Begitu, silahkan nanti di anak-anak kami atau anak-anda semuanya, silahkan cari wawasan tentang nilai estetika musik. Seberapa penting musik di kehidupan manusia. Nah, kita masuk ke dalam bagian ketiga pada halaman 73. Jenis musik tradisional. Kalau berbicara tentang jenis musik tradisional, beda daerah, beda lagi jenis musik tradisionalnya. Orang Mandailing kita di sini di Bangun Purba akan beda cara pembawaan musik tradisional dengan orang yang ada di Mandailing, yang ada di Tapsel sana, atau dia di sini daerah Penyambungan, Ujung Batu, Sibuhuan, atau Sidimpuan sana sampai Sipirok sana akan beda. Berbeda sekali. Padang Bolok sana beda. Melayu kita yang ada di sini akan berbeda juga pembawaan musik tradisionalnya dengan Melayu yang ada di Pasir atau di daerah-daerah lain. Pasti akan berbeda. Nah, apa sebenarnya contoh-contoh musik tradisional atau ciri-ciri dari musik tradisional? Yang pertama, menggunakan bahasa daerah, sudah pasti. Kemudian menggunakan alat musik tradisional. Alat musik tradisional, alat-alat yang non konvensional. Kemudian kalau dia berupa lagu, itu cenderung hanya menggunakan maksimal 3 akor saja. Maksimal 3 akor saja. Kemudian mudah diingat, mudah dihafal, dan cenderung lagunya lebih gampang-gampang. Kita lihat di halaman 75, di situ adalah ada klasifikasi pembagian alat musik. Klasifikasi pembagian alat musik. Yang pertama di situ ada kordopon. Kordopon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar atau tali yang ditegangkan dan akan menghasilkan getaran nanti. Contoh, nih gitar. Gitar ini termasuk ke dalam alat musik kordopon, gitar ini. Sampai itu paham? Kordopon, kemudian ada kordopon, bagian-bagiannya itu ada gitar, biola, kemudian gitar bass, ukulele, pokoknya yang menggunakan tali. Dibunyikan ada talinya. Selanjutnya nomor 2 ada idiopon. Idiopon adalah alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari tubuh dia sendiri. Tubuh dia sendiri. Ketika kita kepukul, mungkin anak-anak kami tahu gong. Gong itu kalau dipukul, tung, langsung dari ininya. Langsung dari tubuhnya sendiri. Kemudian, simbal, kalau anak-anak kami tahu drum, itu ada yang bulat-bulat warna kuning, kayak kuali. Kalau orang kita bilang kuali, yang diinikan di drum set itu tuh. Nah, itu sudah termasuk ke dalam alat musik idiofon. Calempong, kemudian ada belira, kemudian ada gamelan. Nah, itu masuk ke dalam golongan alat musik idiofon. Lanjut, ada membranopon. Membranopon, asal kata dari membran, kulit. Berarti sumbernya dari kulit yang ditegangkan. Contoh, gendang, rebana, gendang ketipung atau gendang dangdut, kemudian drum, itu termasuk ke dalam golongan membranopon. Lanjut, aeropon. Aeropon asal katanya dari air. Air bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris diartikan adalah angin atau udara, berarti berasal dari hembusan angin. Suling, apalagi saksofon, pokoknya yang menggunakan angin, trompet segala macam yang menggunakan angin. Oke. Lanjut, elektropon. Elektropon adalah elektrik, berarti menggunakan listrik. Alat musik yang dibuat sedemikian rupa, apabila listrik tidak ada, maka dia tidak akan hidup. Contoh, ini dia. Ini salah satu alat musik elektropon, keyboard. Ini keyboard namanya. Kalau piano beda lagi. Nah, ada yang bertanya, Pak, suara manusia itu sebenarnya itu masuk ke dalam golongan apa? Aeropon kah atau yang lain kah?
Begini, setahu saya nggak tahu, atau mungkin ada orang lain yang lebih tahu suara manusia itu masuk ke golongan mana. Saya juga nggak tahu, atau ada penjelasan yang lebih ini nanti. Tapi setahu saya, ketika manusia berbicara, coba tahan di sini, pasti akan ada angin keluar. Ada angin keluar. Yang menggetarkan pita suara kita di sini adalah angin yang ada di dalam paru-paru kita, keluar dari perut kita, dari dalam tubuh kita. Digetarkan pita suara kita, makanya kita bisa berbicara. Makanya suara manusia itu menurut saya masuk ke dalam golongan aerofon. Kalau ada penjelasan lain yang lebih menguatkan kemana arah ini nih, maka saya akan ikut. Tapi setahu saya, sampai detik ini saya tahunya suara manusia itu masuk ke dalam golongan aerofon. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang fungsi musik. Kalau kita berbicara tentang fungsi musik di zaman dahulu, nenek moyang kita dahulu, neneknya dari nenek kita, neneknya dari nenek-neneknya nenek kita. Nah, jauh tuh ya, nenek kita jauh tuh. Fungsi musik itu mayoritas digunakan sebagai untuk upacara adat istiadat. Entah itu pengangkatan raja, sultan, panglima, segala macamnya, itu terserah. Yang jelas musik itu kalau zaman dahulu rata-rata digunakan untuk sebuah upacara adat istiadat. Kemudian ada untuk upacara penyembuh luka, itu ritual pengobatan. Emang ada Pak? Ada. Di daerah kita Provinsi Riau ini ada juga. Ada namanya salah satu suku, kalau tidak salah suku Talang Mama. Suku Talang Mama ini menggunakan sebuah tarian, sebuah musik itu tuh sebagai untuk upacara ritual penyembuhan. Kemudian ada untuk upacara kenegaraan atau untuk kenegaraan fungsinya, contoh lagu Indonesia Raya. Kemudian ada fungsi musik untuk sarana perekonomian. Sarana perekonomian itu sebenarnya menarik sekali untuk dibahas. Penyanyi-penyanyi yang terkenal seperti Judika, pokoknya artis-artis penyanyi yang lainnya lah. Mereka memanfaatkan musik itu fungsinya sebagai untuk sarana perekonomian atau mencari nafkah, mencari keuntungan secara material. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lainnya silahkan anak-anak kami cari sendiri, karena di sini kita terbatas untuk ininya waktunya. Pelajarilah dulu atau ketahuilah dulu budaya di daerah tempat kita sendiri, daerah asal kita sendiri. Kemudian di sini ada katanya ensemble. Pak, ensemble itu sebenarnya apa? Ensemble itu adalah bermain musik secara bersamaan. Begitulah bahasa sederhananya. Nah, ensemble itu di sini ada ensemble besar. Oh ya banyak, ensemble sedang yang kecil. Ensemble itu ada dua jenis. Yang pertama ensemble sejenis. Misalnya kalau gitar semua. Kalau vokal semua. Kalau dia memain keyboard ya keyboard saja. Ya pokoknya sejenis. Yang kedua ensemble campuran. Nah, namanya campuran Ananda kami sudah pasti tahu. Ya silahkan ini kan. Sudah besar kan. Anak Ananda kami yang kelas 10 sekarang pasti rata-rata berusia 15 sampai 16 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Kemudian permainan musik. Susah nggak bermain musik? Itu relatif ya. Pertanyaannya relatif. Nah, kalau permainan musik ini banyak orang mengatakan orang yang bisa bermain musik, orang yang pandai bermain musik itu biasanya adalah orang yang memiliki bakat. Bakatnya kuat ini kan. Ya kan dia pandai main musik karena bakat. Dia kan pandai ini karena bakat. Bakatnya kan memang ada. Bapaknya itu kan pemain musik, bapak emaknya pemain musik juga. Begini ya. Air saja kalau dia menetes terus dan timpahannya itu ada jatuhannya itu adalah batu, lama kelamaan batu itu juga akan bolong. Tetapi memang butuh waktu yang lama. Sama seperti kalau kita belajar memainkan alat musik.
Ingat ya, kalau ingin pandai bermain musik, bakat hanya nomor 2. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah kerja keras. Keinginan yang kuat, ulet. Itu yang penting. Kalau keinginan kuat, ingin belajar, ini pasti dapat. Pasti dapat. Makanya pepatah itu mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Begitu ya. Oke, sampai di situ paham? Bagi yang ingin bermain musik nanti boleh silahkan hubungi ke saya juga boleh. Semampu saya akan saya ajari. Dalam tanda kutip harus siswa saya. Gitu ya. Atau siswa SMA Negeri 1 Bangun Purba. Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan muat di kolom komentar. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, pelajaran untuk musik tradisional adalah, kesimpulannya adalah pelajari musik tradisional kita masing-masing di daerah kita dulu. Tidak usah kita belajar keluar sana dulu. Kita pelajari daerah kita dulu, pahami musik tradisional kita, pahami budaya kita, pelajari budaya kita. Karena ada satu orang guru besar, saya lupa namanya, itu asal Bali kalau nggak salah. Dia mengatakan, tradisimu adalah harta karunmu. Tuh, mau tahu artinya silahkan nanti dicari. Oke, kesimpulannya untuk hari inilah musik tradisional adalah musik yang berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang tetap masih dipakai. Sampai di sini, terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.